Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel saya Wahid Surya. Nah teman-teman, kali ini saya mau share tentang 6 hal penting dalam interview saat kalian bekerja. Jadi di sini merupakan sesuatu hal yang sering sekali keluar, sering sekali ditanyakan pada saat interview bekerja. Oke teman-teman, langsung saja. Yang pertama ini adalah perkenalan. Jadi teman-teman ketika perkenalan itu harus benar-benar menyebutkan identitas diri secara lengkap. Karena biasanya kalau misalkan orang yang kurang pede kayak gitu, perkenalan ini hanya sekedar nama dan alamat-alamat saja kurang lengkap. Contoh, biasanya seringnya, nama saya Wahid Surya, saya dari Pekalongan, seperti itu ya. Pekalongan kan hanya sebuah kota, karena kalau misalkan kita interviewnya itu bekerjanya di Pekalongan sendiri atau di sekitar Pekalongan, kita harus menyebutkannya secara lengkap. Contoh, perkenalkan nama saya Wahid Surya, alamat saya di Kelurahan Beligo, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, usia saya 25 tahun, saya lulusan S1 Manajemen dari Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pengalaman kerja saya pernah bekerja di Alfamart, kemudian saya juga pernah bekerja di Hotel Horizon, kayak gitu. Jadi harus benar-benar menyebutkan identitas kita secara lengkap. Kemudian teman-teman setelah perkenalan, pertanyaan yang selanjutnya adalah kenapa sih kalian mau bekerja di sini atau kenapa kamu mau bekerja di sini? Nah, saya kasih contoh ketika tempat yang teman-teman lamar ini adalah bank. Contohnya seperti ini. Saya mau bekerja di sini karena menurut saya bank memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, terutama UMKM. Jadi saya ingin ikut berperan serta dalam kesuksesan UMKM di Indonesia. Selain itu, saya juga memiliki sifat ramah yang dapat saya salurkan ketika saya melayani berbagai macam UMKM yang membutuhkan kredit di bank ini. Seperti itu contohnya teman-teman. Jadi harus benar-benar berusaha untuk bijak kayak itu. Kemudian teman-teman, pertanyaan yang selanjutnya adalah ini pertanyaan yang sangat penting juga ya. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Nah, ini sangat sering sekali terjadi dan biasanya saya menjawab kalau misalkan kelebihan dan kekurangan ini kita harus ada sambungkan dengan pekerjaan yang kita lamar. Contoh misalkan kita mau bekerjanya di bank kayak gitu. Kelebihan saya adalah saya orangnya ramah dalam melayani para nasabah yang datang, kemudian saya juga orangnya teliti dan saya orangnya tepat waktu kayak gitu. Kemudian kekurangan saya adalah saya terkadang merasa kurang percaya diri, terutama ketemu dengan orang-orang baru yang mana mereka ini adalah tergolong orang-orang yang kaya. Untuk itu ke depan saya juga akan berusaha untuk meningkatkan kepercayaan diri saya, belajar sedikit demi sedikit sehingga kekurangan saya ini tidak menutupi kemampuan saya dalam bekerja di sini kemudian di hari kemudian. Seperti itu ya teman-teman ya, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah biasanya kita ditanyakan tentang pengalaman kerja kita karena ada pengalaman-pengalaman kerja terdahulu, misalkan kita bekerja di Alfamart. Nah, kenapa sih kalian dulu resign di tempat kerja kayak gitu? Nah, kalau misalkan saya sendiri dulu menjawabnya saya resign bekerja dari Alfamart karena memang saya ingin meneruskan kuliah sehingga kalau misalkan saya kuliah sambil bekerja di Alfamart itu sangat sulit mengatur waktu saya. Dan sekarang saya sudah lulus kuliah, saya ingin fokus untuk bekerja di perusahaan ini, seperti itu. Itu contohnya. Kemudian dulu saya juga pernah ditanyakan, jika kalian menemukan seorang teman yang fraud, apa yang akan kalian lakukan? Apa yang akan kamu lakukan? Yaitu ya. Dan kebetulan saat saya bekerja di Alfamart, saya memang pernah menemui teman saya yang fraud dan saya ceritakan pada saat saya interview. Pada waktu itu jawaban saya adalah kebetulan saya juga pernah mengalami menemui teman saya yang fraud pada saat saya bekerja di Alfamart. Jadi hal yang pertama yang saya lakukan adalah saya mengumpulkan bukti-bukti bahwa teman saya ini benar-benar fraud. Setelah bukti-bukti itu sudah cukup kuat, kemudian saya melaporkan kepada atasan saya untuk ditindaklanjuti sebagaimana standar operasional yang ada di perusahaan tersebut kayak gitu. Dan setelah saya laporkan, akhirnya teman saya dikeluarkan karena memang kesalahannya ini tidak bisa ditoleransi lagi. Seperti itu. Oke teman-teman, kira-kira pertanyaan apa lagi yang biasanya ditanyakan, yang teman-teman mengalami kesulitan, teman-teman bisa komen di video ini dan jangan lupa like dan subscribe dan teman-teman juga
Kalau misalkan pingin, interaksi dengan saya, teman-teman bisa follow Instagram saya @wahidsurya001, linknya nanti juga akan saya taruh di deskripsi. Terima kasih.